Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fikih siasah suksesi kepemimpinan dalam sistem politik Islam. Siasah hakikatnya bukan hanya bersifat kelompok, namun sebagai statuta atau jaminan diri dalam bertanggung jawab. Keberhasilan seseorang pemimpin dimulai dari kepemimpinan atas diri sendiri dan sebagai pribadi yang berkualitas dan elit. Kepribadian semacam itu akan menjadi pemimpin dan manajer yang berintegritas, baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Pengertian fikih siasah. Fikih siasah adalah ilmu pemerintahan yang mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri. Cakupannya meliputi politik dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan. Pengertian dari siasah sendiri yaitu pemimpin, mengatur, atau mengurusi perkara. Tujuan dari siasah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengatur perundang-undangan negara. Peraturan perundang-undangan negara ini sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Manajemen organisasi dan pengaturan organisasi sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Yang ketiga, yaitu mengatur hubungan antar pengusaha dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Objek kajian fikih siasah menurut Hasbi As-Siddiq dan menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Hasbi As-Siddiq, objek kajian fikih siasah adalah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentakdiran secara syariah. Jadi, mukallaf itu seorang muslim yang diberi kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Sedangkan pentakdiran itu suatu sistem administrasi dalam organisasi. Dan menurut Ibnu Taimiyah, objek kajian fikih siasah terdapat pada surat An-Nisa ayat 58-59 yang isinya yaitu kewajiban untuk menyampaikan amanah, menetapkan hukum dengan adil, mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta apabila terjadi berlainan pendapat tentang suatu, maka kembali kepada Al-Quran. Ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama, ada siasah dusturiyah atau ruang lingkup tata negara dalam Islam. Dusturiyah di sini artinya undang-undang atau peraturan. Jadi, secara umum, siasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umatnya. Yang kedua, yaitu siasah dauliyah atau siasah kharijiyah atau ruang lingkup hubungan internasional. Dauliyah di sini artinya daulat, kerajaan, kekuasaan, serta wewenang. Secara umum, siasah dauliyah adalah kekuasaan yang dimiliki kepala negara untuk mengatur masalah kenegaraan dalam hal hubungan internasional. Yang ketiga, yaitu siasah maliyah atau ruang lingkup dalam sistem ekonomi negara. Maliyah di sini artinya harta benda atau kekayaan. Jadi, secara umum, siasah maliyah adalah kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam hal mengatur keuangan negara. Selanjutnya yaitu suksesi kepemimpinan dalam sistem politik Islam. Yang pertama, khalifah. Dalam Islam, pemimpin sering disebut dengan khalifah. Pandangan yang menganggap bahwa manusia itu sebagai khalifah di bumi ini bersumber pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Islam tidak hanya memandang seseorang sebagai individu yang lengkap dan utuh,
tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia untuk bersosialisasi dan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu imamah. Imamah adalah pemimpin. Imamah secara bahasa diartikan bahwa setiap orang yang harus diikuti baik dia itu adalah seorang pemimpin atau tidak. Dan imamah dalam Al-Quran yaitu apa saja akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu imarah. Dalam politik Islam dikenal dengan sebutan keamiran, yaitu pemerintahan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan imamah. Hanya saja perbedaannya ditinjau dari segi penggunaan, khususnya untuk jabatan amir. Yang keempat yaitu sultan. Dalam bahasa Arab adalah kata benda abstrak yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Kata ini pada mulanya digunakan hanya sebagai suatu abstraksi, bahkan belakangan ketika kata ini biasa digunakan untuk menunjuk orang. Kata ini pertama-tama telah diterapkan secara informal untuk menunjuk menteri, gubernur, atau figur-figur penting lainnya. Imamah dalam Al-Quran. Imam yang berarti nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah atau larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Terdapat makna bahwa kedudukan pemimpin dikaruniai kepada Nabi Ibrahim setelah ia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, antara lain mendapatkan keturunan pada usia yang sangat tua, mengorbankan putranya menghadapi kezaliman. Imam yang berarti pedoman. Dalam surat Al-Aqaf ayat 12 yang artinya, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Terdapat makna bahwa seorang imam dapat memberi petunjuk kepada orang-orang. Petunjuk tersebut seperti peringatan dan kabar gembira. Imam yang berarti kitab. Dalam surat Yasin ayat 12 yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan. Dan kami kumpulkan pada kitab induk yang nyata. Dapat disimpulkan, segala sesuatu yang muncul dari manusia telah tertulis, baik yang akan menolongnya atau perkara yang akan menjadikan bebannya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala sesuatu baik yang sedikit maupun yang banyak. Imam yang berarti pemimpin. Dalam surat Al-Isra ayat 71 yang artinya, ingatlah suatu hari kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Syarat-syarat pemimpin. Muslim tidak sah jika ia kafir, munafik, atau diragukan kebersihan akidahnya. Laki-laki tidak sah jika perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses suatu kaum jika ia menjadikan mereka wanita sebagai pemimpin. Merdeka tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Dewasa tidak sah jika anak-anak. Sampai ke derajat mujtahid. Adil, profesional, sehat, yaitu sehat penglihatan, pendengaran, lidahnya, dan tidak lemah fisik. Pemberani dari suku Quraisy, yaitu dari pihak Fiqih bin Malik, bin Nadhir, bin Kinanah, bin Kuzayyah.
Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam ada 3. Pertama, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama. Ketiga, pemimpin harus mempunyai sebuah keahlian. Terakhir adalah baiat. Makna baiat itu sendiri adalah janji setia atau sumpah setia dengan suatu kepemimpinan, sehingga ada jalinan hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Baiat adalah salah satu proses terpenting dari pengangkatan seorang pemimpin di dalam Islam. Jadi, fikih siyasah adalah politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yaitu mencakup pengaturan kehidupan umum atas dasar keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Fikih siyasah termaksud dalam fikih ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Objek bahasannya mencakup pemerintahan atau tatanan negara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, penulisan, dan pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.